Tutur Tinular. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Gelapnya Malam Tanpa Bintang. Dalam seri ke-645 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mas Niko sebagai Nambi, Heri sebagai Rayuyu, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Neni Haryoko sebagai Nyai Lembu Sora, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Patih Emban, Iwan Dahlan sebagai Mantri Parakrama, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Tanpek sebagai Rabanyak, Davidson sebagai Rapangsa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok loro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Ramapati menjadi cemas melihat prajurit-prajuritnya banyak yang terbunuh. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Demung Wira dan anak buahnya memberikan perlawanan sengit. Sang Ramapati bertambah kesal melihat sikap Arya Kamandanu yang seolah-olah Kamandanu, kau bicara seolah-olah kau bukan prajurit Majapahit. Saya prajurit Majapahit, Paman Ramapati. Sampai kapanpun saya adalah prajurit Majapahit. Omong kosong. Buktinya, coba lihatlah. Prajurit-prajurit Majapahit sedang bertarung menyabung nyawa. Dan kau malah enak-enak duduk di atas kuda. Sudahlah Kamandanu. Aku tahu isi hatimu. Aku tahu bahwa kau memihak kepada Lembu Sora. Kau memihak kepada pimpinan kaum pemberontak. Paman Lembu Sora bukan pemberontak. Apa kau tidak bisa melihat? Lihatlah. Lihat Kamandanu. Mereka sudah membunuh prajurit-prajurit Majapahit. Mereka tidak akan membunuh kalau diperlakukan dengan wajar, Paman. Pasti Paman Ramapati telah memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Tutup mulutmu. Aku tidak suka mendengar kata-katamu. Kalau kau memang mau berpihak kepada Lembu Sora, sekarang juga kau menjadi musuh negeri Majapahit. Paman Ramapati, Paman jangan selalu menyebut-nyebut Majapahit. Semua ini demi Majapahit. Apa yang kulakukan adalah untuk Majapahit. Kau harus menuruti perintahku, kalau tidak kau menjadi musuh Majapahit. Omongan macam apa ini? Majapahit bukan hanya menjadi milik Paman Ramapati. Majapahit adalah milik rakyat Majapahit. Saya tidak yakin bahwa Gusti Prabu akan setuju dengan sikap dan pandangan Paman jika beliau melihat pertumpahan darah ini. Kamandanu, kau memang sama persis dengan Lembu Sora. Aku tidak mau bicara lagi soal ini. Kau memang senang jika melihat aku gagal. Sudahlah Kakang Ramapati, bertengkar. Kita harus berusaha mengatasi persoalan ini. Ang mata gelap, Gusti. Aku tahu. Kuncinya adalah Demung Wira. Sekarang, antarkan aku menemui Demung Wira. Mari Gusti Patih. Silahkan Gusti.
Patih Nambi dan Rayuyu segera melompat ke tengah-tengah medan pertempuran. Nambi menghunus pedangnya yang berukuran besar. Dalam sekejap pedangnya telah basah oleh darah. Beberapa orang prajurit anak buah Demung Wira berkelimpangan bersimbah darah. Mereka terus menyeruak kerumunan orang-orang yang sedang bertarung sambil membabatkan senjatanya ke kiri ataupun ke kanan. Dan tak lama kemudian mereka dapat menemukan Demung Wira yang sedang mengamuk membunuh banyak sekali prajurit-prajurit Majapahit. Nambi segera melompat ke hadapan Demung Wira. Hentikan, Demung Wira. Hentikan. Gusti Patih Nambi. Berani sekali kau membantai prajurit-prajurit Majapahit, Demung Wira. Ampun, Gusti Patih. Semua ini hamba lakukan karena terpaksa. Itu bukan alasan. Yang jelas, kau sudah membunuh prajurit-prajurit Majapahit. Dan karena itu, kau harus bertanggung jawab di depanku. Apa maksud Gusti Patih? Demung Wira, aku datang kemari atas nama pemerintah Majapahit. Atas nama Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Aku tidak senang melihat pemandangan seperti ini. Hamba juga sangat menyayangkan sekali Gusti Patih. Tapi apa boleh buat? Jalan ini mesti hamba tempuh. Sekalipun hati terasa berat. Kalau kau masih menghargai aku sebagai Patih Hamangkubumi, cepat suruh orang-orangmu berhenti. Ampun Gusti Patih. Hamba tidak dapat melakukan hal seperti itu. Jika kami berhenti, kami semua akan binasa. Sekarang ini sudah kepalang basah Gusti Patih. Hamba harus meneruskan pertempuran hingga selesai. Kalau begitu pilihanmu, baiklah. Sekarang kau harus berhadapan dengan Patih Nambi. Secara pribadi hamba menghormati Gusti Patih sebagai wakil resmi dari Gusti Prabu Kertarajasa. Tapi sekali lagi hamba mohon ampun Gusti Patih. Hamba tidak dapat lagi menarik mundur pasukan hamba. Maaf Gusti Patih Nambi. Iya. Demung Wira segera menyergap Patih Nambi. Patih Nambi menangkis dengan sebilah pedang pendek. Selanjutnya mereka bertarung di tengah-tengah medan peperangan. Demung Wira adalah seorang pendekar, demikian pula Patih Nambi. Karena itu pertarungan berlangsung seru. Tapi nampaknya Patih Nambi berada di atas angin. Beberapa kali pedangnya hampir saja berhasil membabat leher Demung Wira. Sementara pertarungan antara prajurit-prajurit Demung Wira dan prajurit-prajurit Ramapati masih terus berlangsung. Nampak seorang penunggang kuda duduk dengan tenangnya di atas punggung kuda. Wajahnya kelihatan sendu, matanya menerawang jauh, dan mata itu memancarkan perasaan sedih tak terhingga. Dialah Arya Kamandanu. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Bara di dalam sekam telah berkobar menjadi api. Peristiwa Kakang Ranggalawe terulang kembali. Tapi sekarang lebih dahsyat. Sekarang lebih menyedihkan dan memilukan hati. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah aku ini seorang prajurit yang baik? Aku ingin menjadi prajurit yang baik, sekaligus menjadi manusia yang juga baik. Tapi alangkah sulitnya membuat keseimbangan. Paman Lembusora. Paman Lembusora. Akhirnya Paman harus mengalami bencana ini. Paman. Tolonglah saya, Paman. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang ini. Saya tidak dapat melihat kiblat dengan baik. Saya tahu Paman Lembusora tidak bersalah. Saya tahu semua ini gara-gara Paman Ramapati yang terlalu serakah. Mengapa orang yang baik harus menjadi korban?
Mengapa orang yang baik harus selalu difitnah secara keji? Arya Kamandanu, jika kau ingin menjadi prajurit yang baik, kau harus mempunyai kesetiaan kepada negara dan pimpinan tertinggi. Kau harus mempunyai rasa bakti kepada Sang Prabu. Kau harus menaruh cinta kepada tanah air, kepada Majapahit yang telah didirikan dengan susah payah, yang telah didirikan di atas tumpukan ribuan korban, yang telah didirikan dengan telaga air mata dan samudra darah. Jika kau ingin menjadi prajurit Majapahit yang baik, kau harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi. Kau tidak boleh mangro tinggal. Kau tidak boleh mempunyai dua buah kiblat. Kiblatmu hanyalah satu. Ialah setia kepada Gusti Prabu, setia kepada Majapahit, dan setia kepada panggilan Dharma Bakti seorang satria. Setia kepada Gusti Prabu, setia kepada Majapahit, dan setia kepada panggilan Dharma Bakti seorang satria. Sungguh sulit untuk menumbuhkan sikap seperti itu. Alangkah sulitnya untuk mengibaskan kepentingan-kepentingan pribadi, apalagi untuk menghadapi kenyataan seperti sekarang ini. Mampukah aku menarik pedang naga puspa dan berperang melawan Paman Lembusora? Mampukah aku membabat leher prajurit-prajurit Majapahit yang selama ini telah kubina dengan susah payah? Tapi mampukah aku membiarkan prajurit-prajurit Majapahit jatuh bergelimpangan, bersimbah darah, meraung kesakitan menjemput ajal, sekalipun mereka adalah kaki tangan Ramapati? Alangkah sulitnya untuk menentukan pilihan. Tapi aku harus tetap memilih salah satu. Baiklah. Mungkin memang sudah kehendak Sang Hyang Widi. Aku tidak bisa terus duduk di atas punggung kuda ini dan menjadi penonton yang tidak bijaksana. Baiklah. Mudah-mudahan aku tidak salah langkah. Sakit pinggang, encok, rematik, minum Karol Super Pill, buang air kecil jadi lancar, dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Sementara itu, pertarungan masih berlangsung dengan sengit. Prajurit-prajurit Temungwira bertarung dengan gagah berani. Mereka semuanya tetap berada di atas angin. Mereka mempunyai semangat bertarung yang sangat tinggi. Korban semakin bertumpuk, mayat-mayat bergelimpangan tak tentu arah. Rektian Mapatih Nambi masih bertarung menghadapi serangan-serangan Temungwira. Keduanya menggunakan pedang sebagai senjata. Ayo Temungwira, kita selesaikan pertarungan ini. Silakan Gusti Patih. Setelah kurang lebih 20 jurus berlalu, kelihatan Temungwira mulai keteter. Patih Nambi berhasil menekan dan melumpuhkan pertahanan Temungwira. Dan suatu ketika, Temungwira lengah.
Dua orang prajurit Majapahit yang berusaha membokongnya seketika binasa. Tapi dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengelak dari sergapan Patih Nambi. Pedang Patih Nambi berkelebat di udara. Temung Wira seketika menjadi geragapan. Dia berusaha melompat ke samping, tapi terlambat. Pedang Patih Nambi menebas lehernya. Leher Temung Wira hampir saja terputus. Darah segera menyembur membasahi seluruh tubuhnya. Dan sebagian tumpah ruah ke atas bumi. Tak lama kemudian Temung Wira roboh tak berkutik lagi. Tubuhnya terinjak-injak prajurit-prajurit yang masih sibuk bertarung melawan musuh-musuhnya. Selesai membunuh Temung Wira, Patih Nambi meneruskan bertarung melawan prajurit-prajurit yang berada di sekitarnya. Mantri Parakrama, Kakang Temung Wira terbunuh. Kurang ajar. Siapa yang telah membunuhnya? Gusti Patih Nambi. Mereka bertarung di lambung kiri pasukan. Bagaimana sekarang Mantri Parakrama? Kita jangan menyerah, Patimbang. Ayo kita mengamuk bersama-sama. Iya. Kita bunuh prajurit-prajurit Ramapati sebanyak-banyaknya. Ayo. Gusti Ramapati, ada berita gembira. Gusti Patih Nambi sudah dapat membinasakan Temung Wira, Gusti. Bagus sekali. Gembong pemberontak itu akhirnya terbunuh juga. Tapi Gusti, pertarungan nampaknya masih belum akan berakhir. Prajurit-prajurit Temung Wira memberikan perlawanan sengit. Lihatlah Gusti, mereka bertarung seperti orang-orang gila. Banyak sekali prajurit-prajurit kita terbunuh. Aku tahu sebabnya, Rawateng. Jika Lembu Sora belum dibinasakan, mereka tidak akan mudah menyerah. Kuncinya adalah Lembu Sora. Lembu Sora lebih dulu harus dibinasakan. Setelah Lembu Sora mati, mereka pasti akan dapat kita gebuk beramai-ramai. Mereka pasti akan menyerah. Mereka pasti akan kucar-kacir. Tapi Gusti, Lembu Sora nampaknya tidak bersungguh-sungguh. Dia tidak bertarung dengan sungguh-sungguh. Dia hanya berusaha melindungi kereta yang ditumpangi keluarganya. Di mana sekarang ini adanya Lembu Sora? Di sebelah sana, Gusti. Di sebelah selatan, di kaki bukit. Kita harus menjalankan siasat untuk membinasakan Lembu Sora. Rawadeng? Iya, Gusti. Kumpulkan beberapa ratus orang prajurit. Pancing Lembu Sora agar meninggalkan kereta keluarganya. Selanjutnya inilah perintahku. Bakar kereta keluarga Lembu Sora. Jika anak-anak dan istrinya keluar dari kereta, musnahkan mereka seluruhnya. Baik, Gusti Ramapati. Hamba kira siasat Gusti Ramapati sangat jitu. Hamba yakin siasat itu akan berhasil. Tunggu dulu, Rawadeng. Ya. Sekali lagi kukatakan, kunci peperangan ini adalah Lembu Sora. Karena itu Lembu Sora harus dapat dibinasakan. Kalian harus berusaha agar bisa memancing Lembu Sora menjauhi keretanya. Jika keluarganya sudah dimusnahkan, Lembu Sora pasti akan goyah. Dia pasti akan terjun ke medan peperangan dengan membabi buta. Pada saat itulah kita akan membinasakannya. Nah, kerjakan. Baik, Gusti. Hamba dan teman-teman siap menjalankan perintah Gusti Ramapati.
Gendeng dan teman-temannya mengerahkan prajurit-prajuritnya untuk mengepung Lembu Sora. Lembu Sora tidak bergeming sedikit pun. Dengan tegar dia menghadapi serangan-serangan lawannya. Rawedeng menambah jumlah prajuritnya. Sekarang kurang lebih ada 300 orang berusaha mengepung Lembu Sora dari berbagai jurusan. Akhirnya Lembu Sora terpancing juga. Sedikit demi sedikit dia mulai bergeser. Setindak demi setindak dia mulai meninggalkan kereta yang ditumpangi istri dan anak-anaknya. Siasat kita berhasil, Rapangsa. Lihatlah, Lembu Sora sudah semakin jauh meninggalkan kereta keluarganya. Benar, Banyak. Tapi tunggu dulu. Sabar dulu. Biarkan dia bergeser semakin jauh. Bagaimana dengan prajurit-prajurit kita? Apakah sudah siap semuanya? Beres, Banyak. Aku menyiapkan 100 orang prajurit. Mereka semuanya adalah prajurit-prajurit pemanah yang hebat. Pokoknya, begitu kereta Lembu Sora terbakar dan penumpangnya keluar, sikat saja dengan panah. Hujani saja dengan anak panah. Oh, lihat Rapangsa. Gusti Ramapati sudah melambaikan tangan. Ayo, kita sergap kereta Lembu Sora. Cepat kerahkan orang-orangmu. Banyak dan Rapangsa segera mengerahkan orang-orangnya untuk mendekati kereta keluarga Lembu Sora. Beberapa orang di antara mereka menyalakan obor. Dengan hati-hati mereka terus bergerak mendekati kereta yang ditumpanginya Lembu Sora dan anak-anaknya. Banyak mengangkat tangannya tinggi-tinggi. 2 orang prajurit melemparkan obor ke dalam kereta. Tolong Kakang Lembu Sora. Tolong, kereta terbakar. Tolong. Tolong Kakang. Menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Anakku! Kalian prajurit-prajurit licik! Kalian prajurit-prajurit pelatih kejam! Kalian telah membunuh anak-anakku! Kakang Lembu Sora! Lihatlah anak-anakmu, Kakang! Lihatlah putra-putramu! Oh, Kakang! Tiba-tiba tubuhnya Lembu Sora tersentak. Beberapa anak panah melesat menancap sekaligus di bagian lehernya. Wanita setengah tua itu masih berusaha untuk berteriak minta tolong, tapi tidak sepatah pun suara keluar dari mulutnya. Dan akhirnya dia jatuh terguling, tidak jauh dari anak-anaknya yang sudah lebih dulu tewas. Patimban! Sepertinya aku mendengar suara teriakannya Lembu Sora. Oh, lihat Mantri Parakrama. Keretanya Lembu Sora terbakar. Ayo Mantri Parakrama, kita lihat mereka. Mantri Parakrama dan Patih Emban segera bergegas menuju ke arah kereta Nyai Lembu Sora. Beberapa orang prajurit yang berusaha menghadang mereka segera binasa. Tubuhnya terpelanting ke samping sambil mendekap luka-lukanya. Kurang ajar. Ini pasti siasat licik. Lihat Mantri Parakrama. Nyai Lembu Sora dan putra-putranya tewas. Mereka telah menghujaninya dengan anak panah. Iya. Ini pasti siasat licik Ramapati. Kasihan Nyai Lembu Sora. Kasihan putra-putri beliau. Kurang ajar. Pasti mereka sengaja memancing Gusti Lembu Sora agar menjauhi kereta.
Ayo kita labrak Rawedeng dan teman-temannya. Iya. Celaka Gusti Lembu Sora. Ada apa Patimban? Keretanya Lembu Sora terbakar. Nyai Lembu Sora dan putra-putra Gusti tewas seluruhnya. Bagaikan suara halilintar menyambar, berita yang disampaikan oleh Patih Emban terdengar di telinga Lembu Sora. Lembu Sora sampai melompat tinggi ke udara. Selanjutnya dia mendengus keras dan berlari ke arah kereta. Lembu Sora ternganga keheranan melihat pemandangan yang terpampang di depannya. Kereta itu sebagian sudah menjadi arang, dan dia melihat istrinya terbaring dengan anak panah menghiasi bagian leher. Demikian pula anak-anaknya terbunuh, tubuh mereka bergelimpangan tak tentu arah. Lembu Sora menjerit tertahan, wajahnya menjadi merah padam, tubuhnya gemetaran. Oh, Nyai, Nyai. Anak-anakku, akhirnya kalian menjadi korban permainan kotor ini. Oh, kasihan kalian. Oh, Nyai, anak-anakku, maafkan aku. Maafkanlah Lembu Sora yang keras kepala ini. Oh, kalian telah menjadi korban sikap dan pendirianku demi menegakkan jiwa satria. Oh, jangan khawatir, Nyai. Jangan khawatir, anak-anakku. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Perjuangan ini harus dilanjutkan. Manusia-manusia seperti Ramapati harus dimusnahkan dari muka bumi. Oh, jangan khawatir, Nyai. Aku akan menuntut balas. Oh, Sang Hyang Widiwasa! Oh, para dewa penguasa alam ini! Di hadapanmu aku bersumpah. Di hadapanmu aku berkata tentang kejujuran. Tidak sekali-kali aku bermaksud memberontak terhadap Majapahit. Tidak sekali-kali aku bermaksud melawan dan membangkang Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Jika akhirnya sekarang aku mengangkat pedang, itu karena Lembu Sora sudah sampai di batas perjalanan cita-citanya. Itu semua karena Lembu Sora memang harus mengangkat pedang demi menegakkan keadilan serta kebenaran. Ayo Ramapati, kerahkanlah prajurit-prajuritmu. Tumpahkanlah prajurit-prajuritmu. Ini, hadapilah Lembu Sora. Amuk prajurit-prajurit Majapahit. Amuk, 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 amuk. Ya. Ampun Gusti Ramapati, tugas telah kami laksanakan dengan baik. Nyai Lembu Sora dan anak-anaknya telah tewas, Gusti. Bagus. Bagus, Rabanyak. Aku yakin Lembu Sora tahu bahwa istri dan anak-anaknya mampus. Dia akan menjadi goyah. Dia pasti akan marah sekali dan akal sehatnya tidak akan bekerja. Itulah yang terpenting. Jika Lembu Sora sudah membabi buta, maka dia akan mudah dijinakan, dilumpuhkan. Ampun Gusti, Lembu Sora mengamuk. Nampaknya dia marah sekali karena keluarganya terbunuh. Sekarang dia mengamuk membabat habis pasukan kita. Alah, itu soal mudah. Lembu Sora akan segera bisa dibereskan. Sekarang cari di mana adanya Patinambi. Kukira kemampuan Lembu Sora sebanding dengan kemampuan Patinambi. Cepat, Rawedeng. Baik, Gusti. Cari Patinambi. Suruh dia menghadapi Lembu Sora.
Gusti. Ya. Sementara itu Lembu Sora terus mengamuk bagaikan orang gila. Pedangnya yang berukuran besar membabat habis prajurit-prajurit yang berusaha mengepungnya. Tubuh mereka tumbang bagaikan pohon pisang ditebas. Ada yang kepalanya terpenggal, ada yang perutnya terberojak rajah penuh. Dia masih terus mengamuk. Dia membabatkan pedangnya dengan Cari Pati Nambi, suruh dia menghadapi Lembu Sora. Gusti. Ya. Sementara itu Lembu Sora terus mengamuk bagaikan orang gila. Pedangnya yang berukuran besar membabat habis prajurit-prajurit yang berusaha mengepungnya. Tubuh mereka tumbang bagaikan pohon pisang ditebas. Ada yang kepalanya terpenggal, ada yang perutnya terberojak rajah penuh. Dia masih terus mengamuk. Dia membabatkan pedangnya dengan perkasa bagaikan Batara Siwa. Amuk! Tapi apa boleh buat? Baiklah. Ayo. Antarkan aku menemui Kakang Lembu Sora. Mari. Mari Gusti Patih. Mari hamba antarkan. Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Tunggu dulu Kakang Lembu Sora. Hentikan dulu permainan pedangmu. Marilah kita bicara. Kau Adinambi. Baiklah. Apa yang ingin kau bicarakan, Adinambi? Sayang sekali Kakang Lembu Sora. Sayang sekali mengapa peristiwa seperti ini harus terjadi menimpa Majapahit. Menimpa orang-orangnya. Menimpa kita semua. Sayang sekali. Semuanya ini sudah menjadi garis nasib, Adinambi. Tak ada yang dapat merubah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Benar, Kakang Lembu Sora. Nasib akhirnya mempertemukan kita di tengah-tengah medan peperangan. Aku hampir benar-benar tidak bisa mempercayai hal-hal seperti ini. Mengapa akhirnya kita harus bertemu sambil menghunus pedang? Sudahlah Adinambi. Sekalipun kita dulu sahabat baik, sekalipun Lembu Sora dan Adinambi pernah bekerja sama, pernah mengabdi bersama-sama untuk merintis berdirinya kerajaan Majapahit. Tapi ternyata sekarang kita harus berdiri dengan kepentingan yang berbeda. Ketahuilah Adinambi, aku tidak pernah merasa bermusuhan dengan Majapahit. Aku tidak pernah merasa untuk membangkang ataupun melawan perintah Gusti Prabu. Aku sendiri tidak tahu. Tiba-tiba saja aku terseret oleh arus peperangan yang ganas dan biadab ini. Tiba-tiba saja aku sudah mencabut pedang dan sudah membunuh banyak prajurit-prajurit Majapahit. Demikian pula aku, Kakang Lembu Sora. Aku pun sebenarnya tidak begitu jelas mengerti duduk persoalannya. Tapi memang aku harus berdiri di sini. Berdiri untuk menjadikan saksi, sekaligus menjadi pelaku dari peperangan yang menyedihkan ini. Sudahlah Adinambi. Kalau kau menguak kerumunan prajurit-prajurit yang sedang bertarung itu dan berjalan ke arah selatan, kau akan melihat sebuah kereta yang terbakar. Disitulah kau baru akan mengerti mengapa aku sampai mencabut pedang. Istriku binasa, anak-anakku tewas. Mereka orang-orang yang tidak berdosa, tidak pernah tahu menahu soal tata pemerintahan, tidak tahu menahu soal siasat peperangan, tapi akhirnya menjadi korban. Nah, Adinambi, kalau aku akhirnya bertarung melawan prajurit-prajurit Majapahit, itu adalah demi menegakkan harkatku sebagai pimpinan keluarga,
demi menjunjung tinggi nama baikku sebagai seorang ayah, seorang suami, dan seorang pendekar. Aku tidak ingin mati sebagaimana tikus-tikus kerajaan binasa. Aku ingin mati sebagai seorang satria sejati. Itulah tekadku sekarang ini, Adinambi. Baiklah, Kakang Lebusora. Malang tidak bisa ditolak. Untung tidak bisa diraih. Manusia hanya sekedar menjalankan saja perintah dari Yang Maha Kuasa. Nah, Kakang Lebusora, apakah kau sudah siap? Iya, Adinambi. Sebenarnya kita sudah cukup tua untuk bermain-main dengan pedang. Barangkali usia kita tidak jauh berbeda. Tapi, iya, kukira kita tidak mungkin memungkiri kenyataan. Kita tidak akan bisa melarikan diri dari tanggung jawab kita masing-masing. Baiklah, Adinambi. Aku sudah siap. Marilah kita bermain-main. Hati-hati, Kakang Lebusora. Akhirnya Lembusora dan Nambi bertarung. Dua-duanya menggunakan pedang sebagai senjata. Mereka bertarung dengan gagah berani. Suatu saat Lembusora melompat terengginas sambil membabatkan pedangnya ke leher Patih Nambi. Patih Nambi tidak kurang waspada. Dia segera membungkukkan tubuhnya sambil menangkis. Jurus demi jurus berlalu dan mereka masih terus bertempur. Sementara Sang Ramapati hanya duduk di atas punggung kudanya sambil mengawasi pertarungan dari kejauhan. Mereka sudah bertempur, Gusti Ramapati. Ya, kita akan melihat. Mudah-mudahan saja Lembusora yang keluar sebagai pemenang. Apa, Gusti? Gusti mengharapkan Lembusora keluar sebagai pemenang? Iya. Kalau Nambi binasa di tangan Lembusora, itu akan lebih baik. Selanjutnya kita tinggal membinasakan Lembusora yang nasibnya sudah seperti telur di ujung tanduk. Sudahlah, Rawedeng, kau tidak perlu mengerti sekarang. Suatu saat nanti aku akan menjelaskannya. Oh ya, Rawedeng, sekarang siapkan jaring-jaring. Kumpulkan beberapa orang prajuritmu dan suruh mereka menyiapkan jaring-jaring. Jaring-jaring? Untuk apa, Gusti? Alah, kerjakan saja apa yang kuperintahkan, ha? Kumpulkan 10 atau 20 orang prajurit dan suruh mereka menyiapkan jaring-jaring. Kau tahu kan jaring-jaring, ha? Tahu? Baik, Gusti Ramapati. Kerjakan. Segera menjalankan perintah Sang Ramapati. Dia bergegas menemui beberapa orang prajurit yang bersiap-siap di tepi medan peperangan. 20 orang prajurit segera menyiapkan jaring-jaring. Jaring-jaring ialah jala yang terbuat dari tambang yang sangat kuat dan liar. Biasanya alat itu untuk menangkap binatang-binatang buas di hutan, seperti harimau atau babi hutan. Tapi alat itu juga bisa untuk melumpuhkan seorang pendekar sakti. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timular yang